warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah lagi pada puasa. Udah sahur Pak ya? Alhamdulillah. Kita bersyukur puasa kita diguyur hujan. Debit airnya luar biasa. Meskipun tidak begitu lama, tapi meresahkan sebagian orang. Tapi syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia luar biasa. Pagi hari ini, subuh ini kita sehat walafiat, kita mampu hadir di tempat terbaiknya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salat subuh kita, sahur kita, qiyam kita, tilawah kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiban wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan ittaqillah walau bisyikit tamrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan DKM Masjid Haqqul Yakin yang telah menservis kita hingga akhirnya bukan hanya pada weekend saja kita melakukan aktivitas kuliah subuh, tapi hari biasa kita tetap menjalankan sesuai apa yang sudah tertera di atas. Itu banyak sunnah-sunnah Rasul. Di antaranya kalau kita duduk seperti ini, itu 7-7-nya ke bawah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama? Maka kita ucapkan kepada DKM Masjid Haqqul Yakin, khusus saya pribadi, mudah-mudahan Allah jadikan ini bukan hanya rutinitas Ramadan, tapi menjadi amal soleh yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar mohon maaf tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan curahan rahmat, kesehatan, manfaat, dan kekuatan hingga akhir Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sudah berjalan Ramadan kita, sudah terasa betul Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan kita, dan kita adalah al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang sehat, sisa-sisa yang dulunya batuk, sisa-sisa yang bengek, yang ampeg, yang bolak-balik ke klinik, bolak-balik ke rumah sakit, masuk ICU, IGD, dirawat mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP, sampai kagak ada kelasnya karena nggak dapat kamar. Akhirnya dengan ridho Allah kita pasrah di rumah aja. Sebagian menyatakan belah di rumahnya Ustaz kagak dapat. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita syukur alhamdulillah al-baqiyatus shalihah, sisa-sisa yang Allah berikan kesempatan. Kalau dulu kita muda kemudian tua, tinggal satu pintu lagi yaitu kematian. Mudah-mudahan Ramadan yang betul-betul Allah anugerahkan luar biasa. Setelah kita bersemangat tidak seperti Ramadan sebelumnya, bersyukur juga kita dihadiahkan dengan 3 fatwa MUI, baik itu nomor 14, nomor 28, nomor 31, yang diantaranya mendukung kita untuk meramaikan hari-hari Ramadan kita. Dan ini adalah hari di mana kita seringkali melihat euforia, semangat keberagamaan dan beribadah. Saya setiap subuh hampir memang tidak dapat tempat. Tadi pun harus diri karena kayaknya udah penuh. Di beberapa hari kemarin sholatnya di luar, pakai terpal, hampir seperti sholat Idul Fitri. Bahkan satu kali kemarin subuh itu di Karangtengah itu harus betul-betul jalan jauh karena sudah nggak dapat tempat. Ini artinya luar biasa. Wallahu a'lam Allah akan memberikan apa, tapi yang pasti Ramadan kali ini kita harus lebih baik dengan cara memanfaatkan kesempatan ini dengan menggali ilmu-ilmu yang ada di Ramadan. Di antaranya Ramadan itu memiliki yang namanya khosais. Khosais ini jamak dari khos, khusus sering kita dengar, maka khosais adalah mumayyizat, keistimewaan yang Allah berikan atas segala satwa sangka, atas segala hoax yang diberikan oleh orang lain terhadap baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sering kali bahwa umat Islam tidak punya aktivitas, umat Islam tidak ada peribadahan, ya, tidak seperti kami yang punya puasa. Umat Islam tidak punya hari bagaimana menahan untuk mensucikan dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada baginda kita Rasul Al-Baqarah 183 yang Allah tutup nanti dengan Al-Baqarah 186 yang kesemuanya adalah bagian min khasais wa mumayyizati Ramadan, yang kesemuanya adalah bagian dari keistimewaan yang Allah berikan untuk menjawab hoax, berita-berita yang seringkali menyudutkan umat Islam kala itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di mana orang terdekat beliau. Kita tahu di antaranya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman
bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, beliau dari Bani Daus, seringkali salat subuhnya itu bersama Rasul dan seringkali kemudian mengambil kucing karena kedinginan, bukan hanya diambil diselamatkan tapi diberi makan, sehingga Rasul memberikan laqab julukan yaitu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah kemudian seringkali mengulang ini untuk mengingatkan kita atas hadiah yang Allah berikan dari surat Al-Baqarah di 183 yang sering kali kita dengar dari guru kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah sampaikan melalui simple past tense, fi'lul mudhari, fi'il madhi, maaf, di mana pekerjaannya sudah lampau, tapi banyak aktivitas setelah itu Allah runut dengan fi'lul mudhari, present continuous tense, pekerjaan yang sedang berlangsung, tapi Allah tegaskan dengan simple past tense, fi'lul madhi, pekerjaan yang sudah sangat lampau, bahwa sebenarnya orang-orang yang beriman itu kutiba berarti amrun lil wujub, perintah yang memang harus dikerjakan dengan target. Laksana kita punya perusahaan sebagai karyawan atau pegawai, maka ketika melakukan proyek kita pun ikut mensukseskan target-target yang sudah digariskan. Begitu pun Ramadannya Allah Subhanahu wa taala dengan segala keistimewaannya, khasais wa mumayyizat, Allah berikan, Allah gambarkan secara gamblang. Di antaranya adalah di dalam Sahih Bukhari misalnya di bab ke-30 terkait dengan kitabus syiyam. Kita tahu ada shaum, ada syiyam, dua hal yang berbeda, dua hal yang beraktivitas sama tapi berbeda karakter dan berbeda implikasinya ketika kita laksanakan. Nanti kita bahas di dalam ya. Bahkan disampaikan juga di sini oleh Talhah bin Abdullah yang juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ya, di hadis ke-30 ini, di bab 30 ini Imam Bukhari menegaskan bahwa sahabat Nabi seringkali juga mengulang bernama Talhah bin Ubaidillah. Apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwa as-siyamu junnatun fala yarfusu wala yajhalu wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im, falyakul inni sha'im, karrar marratain, dua kali diulang. La khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanah bi asyrati amsalihah. Seringkali hadis ini kita dengar dan ini menjadi patokan untuk menjawab beberapa kabar yang tidak baik saat itu, dan ini menjadi bekal kita, asas kita untuk tidak sekali-kali menyiakan Ramadan begitu saja. Apa itu? Kata Nabi bahwa puasa kita ini spesial. Kenapa dibilangnya puasa spesial? Lihat bahasanya yang disampaikan dengan alif lam, itu artinya adalah ma'rifah. Kita tahu semua kosakata penunjuk alat yang ada di sekitar kita ini menjadi nakirah, sesuatu yang umum. Tapi Rasul sampaikan dengan alif lam yang berarti asyamu, itu berarti menunjukkan
ma'rifah. Yang ma'rifah berarti kekhususan. Puasa kita yang ini, puasa kita kali ini, puasa kita atas perintah Allah di Al-Baqarah 183 ini, inilah yang kemudian junnah, inilah yang kemudian spesial. Maka bahasa Rasul adalah as-siyam. Ini jangan salah ngomong ya, jangan salah sebut. Jadi as-siyam, bukan asyab, bukan. Ini kadang-kadang asyab, bukan. Itu kita ganti aja. Ya, jadi yang Pak tolong tutup pintu, asyam. Nah, jadi jawabnya asyam. Sehingga terngiang kita siam itu beda dengan puasa-puasa yang lain. Senin Kamis, ya, Daud, ya kan, kemudian Muharram, kemudian Arafah. Dia akan menjadikan khusus istimewa karena Rasul langsung menyebutnya dengan kata-kata asyam, bukan asyam. Ya. Bahwa Rasul kemudian memaparkan dan menjelaskan kepada para sahabat langsung saat itu bahwa asyam ini akhassu minas shaum. Siam ini akan lebih khusus dan istimewa, spesial ketimbang shaum, ketimbang puasa-puasa yang pernah dikerjakan oleh orang lain. Bahwa shaum itu berarti menahan dari segala sesuatu yang sifatnya temporer. Ini kita lagi biasanya kalau kuliah subuh di Hakul Yakin suka ada minuman, ya. Nah sekarang kita nggak ada, berarti kita lagi shaum, ya. Dan hampir kita tidak ada yang bicara, berarti kita lagi shaum. Ya. Nanti ketemu istri nggak bicara sampai buka. Bapak kok diam aja? Bah kenapa? Bapak nggak ke kantor? Ya, berarti lagi shaum. Jadi shaum itu menjaga sesuatu yang sifatnya temporer. Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Ya. Tapi mohon maaf misalnya, kalau ada orang lewat, itu shaum. Tapi kalau sudah siam, nggak lagi gini, nggak ada. Semuanya terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Kita lihat misalnya surat ke-26, ayat ke-26 dari surat 19 Maryam, yang Allah sampaikan bahwa inni nadzartu lirrahmani shauma. Karena begitu banyak cacian, begitu banyak bully yang diterima oleh Maryam ketika Allah berikan satu anugerah, maka Allah sampaikan inni nadzartu lirrahmani shauma. Ya, sekarang kamu puasa. Itu di ayat 26-nya. Tapi di ayat 24-nya wakuli, makan. Disuruh makan min tamarin, dari korma yang digoyang-goyang jatuh, makan. Min syarabin, ada minuman, minum. Tapi kata Allah, alla tukalliman nasa insiya. Shaum itu kamu puasa sekarang jangan ngomong sama siapapun. Berarti shaumnya waktu itu adalah bisa makan, bisa minum, tapi menahan tidak bicara atas bully yang kemudian terjadi pada Siti Maryam. Itu shaum, ya. Beda dengan siam, ya. Kalau siam ini lebih spesifik, dia lebih pada mengarah seluruh aktivitas yang semuanya akhirnya terangkum dalam imsak. Imsak itu berarti menjaga. Maka
Rasul sampaikan asyamu junnatun. Nah, keistimewaan yang pertama bahwa Ramadan itu mampu memberikan satu dorongan kepada kita terkait dengan junnah. Hati-hati, ada 3 kata yang sering terulang. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. 3 kata ini hurufnya sama, hanya harokatnya berbeda. Terdiri dari huruf jim, nun, dan ta. Yang pertama junnah, yang kedua adalah jinnah, yang ketiga adalah jannah. Dan kalau kita salah sebut, ini merubah arti dan makna. Bahwa kemudian Rasul sampaikan asyamu junnah, itu berbeda dengan asyamu jinnah atau asyamu jannah. Kan nanti di akhir tuh Allah sampaikan la'allakum tattaqun, sehingga penafsirannya wa'idal ladzina, disampaikan janji Allah yang menjanjikan di antaranya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau namanya di depannya pakai dhammah junnah, berarti artinya perisai, artinya benteng. Tapi kalau dia kasroh jinnah, maka itu artinya jin, ya, karena jin itu jinnun, kalau banyak jinnah, gerombolan jin, ya. Kalau pakai fathah berarti jannah, ya. Jannah berarti surga. Maka kaidah yang disampaikan Al-Quran, kalau ada kata kalimat yang di depannya ada kata-kata atau ada huruf jim dan nun, itu biasanya sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak. Jadi kalau depannya jim dan diikuti dengan nun, maka dia sesuatu yang tidak nampak, dan itu sesuatu yang kemudian memberikan efek. Kita sering mendengar kata-kata janin. Janin itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Harus di USG. Dulu 2 dimensi, berubah jadi 3 dimensi. Sekarang jadi 4 dimensi. Ya. Bahkan yang baru ditawarin, mau nggak bicara sama janinnya? Ya, itu luar biasa itu. Tapi dia tetap mohon maaf nggak bisa, dipaksakan. Kata ibunya, perempuan kan perempuan dok, dokternya takut diomelin. Iya kali insya Allah, ya. Mau perempuan. Ya, akhirnya se-RT tahu perempuan, se-RW tahu, begitu lahir lanang, ya kan? Begitu pun sebaliknya, ya, karena orang tuanya jarang mengkaji tentang jim dan nun, bahwa jim dan nun ini tersembunyi, janin itu tersembunyi. Sekalipun ada terindikasi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit yang dapat kita ketahui. Makanya berapa banyak anak kita 4 misalnya, itu yang bisa di USG hanya 1, ya, yang 3-nya misalnya maaf Pak, ya kan, ini malu-malu dia nggak kelihatan. Nah ini karena jin, sesuatu yang kemudian janin itu tidak terlihat. Jinnah atau jin nggak kelihatan juga, ya. Sebab kalau kelihatan namanya basyar. Nah kalau kita basyar, makanya Rasul itu basyarun la kal basar, dia manusia tapi tidak seperti manusia pada lazimnya. Dia khiyarun min khiyar, ya. Dia pilihan dari manusia, pilihan. Ada lagi jannah, jim dan nun juga, ya, sehingga kita nggak tahu isinya apa. Meskipun Rasul ketika peristiwa Isra dan Mi'raj sampaikan
ra'aitu imra'atan badaratni, ketika Rasul mau masuk surga, Rasul kabarkan, tiba-tiba ada orang nyelonong, tiba-tiba ada orang duluan. Ditanya sama Rasul, man anta, kan yang dapat perintah masuk surga saya, kok tiba-tiba kamu nyelonong? Man anta, kamu siapa? Apa jawaban orang ini? Ana kafilul yatim, aku orang yang menyantuni anak yatim. Maka siap-siap yang senang sama anak yatim, siap-siap yang suka dengan anak yatim, siap-siap yang gemar tangannya itu dengan memberi kepada anak yatim, siap-siap untuk masuk surga pertama kali bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sampaikan surga itu jim dan nun, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Allah sampaikan enggak pernah dilihat mata, enggak pernah terdengar dengan telinga kita. Itulah kemudian jin. Jannah, jinnah, termasuk junnah. Junnah ini adalah perisai. Kelihatan enggak perisainya? Enggak kelihatan. Ya. Makanya nanti ibu-ibu kalau suaminya pulang ke rumah diam-diam, ya, biasanya pintu depan, kok ini pulang ke rumah lewat pintu belakang, berarti suami ibu lagi jadi jin, bukan manusia itu. Begitupun bapak-bapak, kalau nanti kelihatan istrinya diam-diam ngintip dompet bapak, diam-diam pas mau takjil nih, ya kan, dicari celananya, diintip isinya, berarti suami bapak sedang bukan jadi bashar, tapi jadi jin. Karena nggak diam-diam, segala sesuatu yang diam-diam tidak terlihat, maka dia diawali dengan jim dan nun. Begitupun junnah, perisai. Maka perisai ini akan berimplikasi pada la'allakum tattaqun, mendorong kita untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak hanya ke masjid hakul yakin saja, takwa tidak hanya kemudian kita memberikan takjil saja. Takwa juga ketika kita lewat ada paku, ada aqua yang berbahaya dilindas oleh motor atau yang lainnya, maka kita ambil, itulah takwa. Bahkan Abu Hurairah menyatakan, bertanya kepada sahabat-sahabatnya, nanti kalau kita jalan ini, ya kan, bagaimana bertakwa? Ya, carilah yang tidak berduri, wala syaukah. Ketika kita berjalan di atas duri, maka kita tidak bertakwa. Ketika kita berjalan wala syakwah, tidak pada duri, maka kita sedang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka junnah ini, ya, menghantarkan kita kepada perisai yang tidak terlihat, kepada benteng yang tidak terlihat, ketika kita melakukannya dengan target-target yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Imam Muslim juga mengabarkan idza jaa Ramadan, ya, ada 3 riwayatnya. Yang pertama idza jaa Ramadan, yang kedua idza kana Ramadan, yang ketiga idza dakhala Ramadan. Jadi yang pertama itu idza jaa, kalau datang Ramadan. Yang kedua idza kana Ramadan, kalau kita Allah takdirkan masuk ke Ramadan. Yang ketiga idza dakhala Ramadan, kalau kita sudah dalam Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wa suddibatis syayatin. Dibuka pintu surga. Pintu surga ada berapa, Pak? Bu? Ya, ada riwayat yang bilang 7. Ada lagi? Ya. Ada riwayat yang bilang 8. Siapa yang bilang? Imam Muslim, di mana disampaikan hadis pertama dalam Kitabut Ta'am. Apa yang beliau sampaikan?
fil jannati samaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Salah satu pintunya bernama pintu ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam babur rayyan kecuali orang as-saimun, mereka yang berpuasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Ketika orang puasa sudah masuk, tertutuplah pintu babur rayyan. Maka futihat abwabul jannah, ada 8 nih pintu yang sedang kebuka. Siap-siap bapak-bapak, ibu-ibu yang sering interaksi dengan Masjid Haqqul Yaqin, yang tiba-tiba WA, saya udah kirim ya, mohon doanya. Siap-siap. Mohon maaf saya nggak bisa hadir ya, dan tidak bisa ngirim iftarnya, takjilnya, tapi hanya sedikit yang saya bisa bantu, ya kan. Tiba-tiba masuk ke rekening Haqqul Yaqin. Ini siap-siap. Ini pintu 88-nya yang disampaikan Abu Hurairah lagi kebuka semua. Sehingga Abu Bakar itu nanya, "Ya Rasulullah, wa ana minhum?" Apakah saya bisa masuk dari 88 pintu itu? Apakah bisa nanti saya dipanggil dari 88 pintu itu, diantaranya babur rayyan? Nanti ada babu sedekah banyak sekali. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakrin wa anta ma'ahum. Wahai Abu Bakar, kamu bersama kita. Nah, ini luar biasa, pintu surga sedang terbuka. Nah, di bulan-bulan lain boleh jadi terbuka, tapi tidak seluruhnya. Tapi Ramadan kali ini ya, dan Ramadan ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan, bisa dibukakan 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghuliqat fihi abwabun nar, dan Allah kemudian tutup juga pintu-pintu neraka. Kalau pintu neraka ada berapa? Ya, 7 ya. Pintu neraka 7, ya kan? Di antaranya adalah yang paling dahsyat, itu yang terkenal, yang sangat berfungsi. Yang pertama adalah Jahannam, yang kedua adalah Zamharir. Jahannam itu yang membakar, Zamharir itu yang membekukan. Maka difahami oleh Abu Hurairah, dipahami oleh Abu Ubaidillah, bahwa ketika Ramadan tertutup pintu-pintu neraka, itu pemahaman yang disampaikan Rasul 2. Yang pertama adalah tidak lagi ada pembakaran ya. Yang kedua yang ada hanyalah pembekuan ya. Maka mudah-mudahan Ramadan yang Ramadan ini diganti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bakaran-bakaran dosa kita, dengan puasa, qiyam, sehingga ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa kita seperti orang yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Maka ini yang pertama, khasais, mumayyizat, keistimewaan yang pertama. Yang kedua ya, Allah sampaikan lewat baginda kita Rasul, au-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalas, mengganjar, memberikan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Bahkan ditutup wal hasanat bi asrati amsalihha. Kebaikan itu dengan 10 kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dikali 10. Dalam surat ke-6 di ayat 160 disebutkan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan 1 kali dibalas 10 kali. Itu di bulan biasa. Bahkan Imam Muslim menyebutkan ketika kita membaca alif lam mim,
itu bukan alif lamin, tapi alif harfun, walamun halfun, wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Yang kalau bulan biasa dikali 10. Tapi kalau Ramadan ila sab'i di'fin, ya. Bisa 7 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Maka teorinya bisa sampai 70, bahkan 700 kali lipat di Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pekerjaannya itu namanya hasanah, amal, ya. Rewardnya yang dikasih Allah itu namanya ajrun, pahala. Implikasinya itu disebut dengan amal soleh. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Yang amal soleh mana? Ini man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ya, yadhkurunallah, mengingat Allah. Yang salah mana? Ya, itu kan amal soleh. Yang salah mana? Man shoma qoma, siapa yang puasa dia bangun sahur, summa nama, kemudian tidur, summa qoma, ntar dia bangun pengen ngapain, kamar mandi karena sahurnya minumnya banyak, summa nama, tidur lagi baik, ya. Summa qoma, ntar ada johor bangun dia, ya. Biasa bersih-bersih segala macam, mau pergi segala macam. Setelah itu summa nama, tidur lagi, ya. Summa qoma, ya kan, negara jam 2 jam 3 bangun, ya, ingat dia, ya, mau bikin takjil, mau beli takjil. Summa nama, tidur lagi nungguin buka. Summa qoma, begitu mau buka dia bangun. Orang ini fahuwa minas suripin, ya. Orang ini termasuk golongan Mbah Surip, ya. Dia tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi, ya. Kapan baca Qur'annya, kapan yang lainnya. Ini kemudian ada amal yang soleh, ada amal yang salah. Itu yang kedua. Maka ini kesempurnaan sholat dan seterusnya, ya. Kita disuruh baca Quran, ya, berwudu, kemudian melakukan sholat duha. 7 sunnah Rasul yang tertera di depan ini itu luar biasa. Kalau kita jalanin yang 7 ini aja, itu sudah luar biasa. Dan itulah yang sering Rasul lakukan, dan itulah menjadi modal dasar kita bahwa satu amal dibalas dengan ajrun, dengan pahala, dan pahala itu melahirkan implikasi yang luar biasa. Tulisannya memang tidak sebesar masjidnya, tulisannya memang tidak sementereng masjidnya, tapi luar biasa kalau kita baca. Ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini bagian dari khasais, keistimewaan dari Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa dan tidak lupa kita bahwa puasa kita didukung dengan tarawih kita. Lihat bahasanya siyam, yang kedua qiyam. Wazannya sama, bentuknya sama. Siyam, qiyam. Puasa dengan berdiri, berdiri melakukan aktivitas kebaikan. Maka syarat sah mutlak kita diampuni dosa kita kalau mengerjakan 2 ini. Bukan puasanya saja, tapi qiyamnya juga, melakukan aktivitas kebaikan juga. Makanya teman-teman yang berjaket hijau, oranye suka nanya, saya nggak sempat taraweh bagaimana? Sedangkan customer mau dianterin, anterin, itu kewajiban. Ya, taraweh bisa kapan saja. Taraweh tidak harus kemudian di Masjid Hakul Yakin saja. Ya, tinggalnya di sini, tarawehnya misalnya di Ragunan, silakan. Karena memang treknya ke Ragunan.
Hanya saja begitu mendekati waktu-waktu mustajabah, sebaiknya mendekati kebaikan. Ini yang kedua. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita clue, ya, banyak kesempatan, disitulah kita ambil dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, Allah berikan apa? Satu dorongan agar kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Tadi, ya, pelipat gandaan dan menjauhkan kita dari setan. Jadi yang pertama tadi, siam itu juddah, perisai, ya, menjaga kita, ya, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, baik itu perilaku setan dan seterusnya. Yang kedua, Allah berikan lipat ganda, ya, lipat ganda dari amal kita. Yang ketiga tadi, ya, antara siam dengan qiyam, Allah berikan kita ampunan. Maka bahasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Maka proses pengampunan dosa syarat mutlaknya bukan puasa saja, tapi dia harus siam, memang betul-betul menjaga. Dan kedua, dia harus qiyam, dibarengi dengan beraktivitas kebaikan, diantaranya adalah tarawih, qiyamul lail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah berikan kita waktu-waktu yang mustajabah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa kita. Rasul sampaikan salah satu dakwatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Yang ketiga, da'watul mazlum. Apa yang 3 itu? Yang pertama, imamun adilun, ya, imam yang adil. Kalau kita sekarang supervisor, kita general manager, kita punya usaha sendiri, ada karyawan 2 orang, 3 orang di tempat kita, nah, maka kita imamun adil, ya, kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Pak, maaf saya telat karena apa? Ini ada tugas dari panitia Ramadan untuk menjemput zakat yang lumayan jauh, ya, maka kita menjadi imamun adil, ya, selama itu amanah, ya, tidak mengapa, ya kan. Maaf, ya kan, hal-hal terkait kantor biasanya seringkali itu kantor dan bukan yang lain. Tapi di Ramadan, ya, kantor ini menjadi pondok pesantren. Ya, orang kalau mau nyantren nggak perlu ke pesantren sekarang, ya, cukup di kantor sudah jadi pesantren. Ada kuliah duha, ya, bahkan ada kantor yang setiap harinya itu diawali dengan tadarus bersama, ya. Ada satu supermarket besar, itu seringkali beliau kabarin untuk hadir jam 6:15 kita sudah tadarusan, bahkan beberapa kali kita khataman Quran, ya. Itu artinya selalu dibuka dengan kebaikan-kebaikan, ya, bahkan beberapa kali santunan dan seterusnya. Ini artinya bahwa imamun adil itu membuka pada doa yang tidak tertolak. Yang kedua yang sedang kita laksanakan adalah as-shaim hatta yuftir, ya, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala ini terbuka dari pagi sampai malam.
Jadi jangan pernah kita sia-siakan, dari pagi sampai malam Allah mau kasih ampunan. Dari mulai kita sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Dan waktu sahur ya. Jadi kalau sahur itu di waktu sahar. Sahar itu mendekati subuh berarti ya. Yastaghfirun, meminta ampun. Allah sampaikan kepada malaikatnya, hal minhum yastaghfirun, cari umatku yang beristighfar. Hal minhum yurzakun, cari umatku yang minta rezeki. Maka disinilah kemudian ampunan Allah dibuka, keberkahan Allah dibuka, baik malam dan paginya. Yang terakhir adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kalau seandainya kita tidak menjadi imam, tidak menjadi supervisor, tidak menjadi imam yang adil, bukan yang adil kita imam, kita makmum, maka kita jadi yang kedua, shaim hatta yuftir, sampai dia berbuka. Ya, atau lagi nggak puasa, sedang safar, ya, atau yang ibu-ibu sedang datang sunnatullahnya, ya, hadir semangat puasa, tiba-tiba datang dia tamunya, ya kan, maka nggak bisa juga puasa. Yang ketiga pilihannya, berarti sering-sering kita terzolimi. Jadi bersyukur kita. Itu biasanya kalau di WhatsApp, ya kan, di WhatsApp, di grup segala macam, ya itu sering kali ada bahasa-bahasa kita terzolimi atau siapapun terzolimi, ya. Maka untuk mendapatkan ampunan ketika kita terzolimi, bukan kemarahan yang hadir, tapi kita mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bahwa perbedaan saum dengan siam dikasih mumayyizat, keistimewaannya adalah dengan membaca niat, ya. Kalau Rasul setelah duha iseng beliau kemudian cari makanan, bertanya kepada Khadijah, halaki ta'amun, apakah punya makanan? Khadijah bilang enggak ada Rasul. Apa kata Rasul? Ya kan, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Tapi kalau siam itu memang diniatkan. Ada orang yang niat di awal untuk sebulan penuh, ya. Kita tanya kenapa niat di awal untuk sebulan penuh? Takut nggak ada umur katanya. Nah ini bukan takut nggak ada umur, ya. Itu dilakukan oleh Imam Malik. Maka yang niatnya sekali di awal untuk sebulan, alasannya bukan tidak ada umur, tapi itu memang diajarkan oleh Imam Malik, berarti bermakmum kepada Imam Malik. Tapi yang kalau setelah tarawih, witir, dia baca nawaitu shaumal ghadin, maka dia mengikuti Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan bahwa likulli siyamin, setiap puasa Ramadan, ya, fihi niyatun, maka dia harus berniat. Maka bacaan niat kita seringkali kita baca setelah witir, misalnya nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, ya, ada yang baca Ramadhani, ada yang baca Ramadhana, ya, yang baca Ramadhani sah, betul sesuai kaidah gramatikal bahasa Arabnya, sesuai dengan nahwu dan sharafnya. Babun itu pintu, masjidun itu masjid. Ketika ini pintu masjid bukan pintu mal, maka berubah dari babun dan masjidun menjadi babul masjidi, kasrah. Begitupun syahru ramadhani, itulah yang benar. Tapi yang baca nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, bagaimana? Tetap sah. Kenapa sah? Lil umum, karena dia dipahami secara umum.
al-adat muhakkamat, sesuatu yang sudah menjadi umum itu menjadi hukum dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah khawatir lagi, sudah tidak harus bertanya lagi. Ya, yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani sah puasanya. Yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana sah puasanya. Yang tidak sah puasanya yang baca niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Ya, Maradona aja kata. Ya. Emang ada yang begitu? Ada. Kalau di tempat saya ini di ujung aspal itu musalah-musalah banyak masih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ya, Maradona kata dia. Maradona emang apaan sih? Ramadona Maradona kata dia. Jadi Maradona. Padahal Maradona ini kan bukan puasa, gak ada kaitannya. Dia kaitannya sama Mario Kempes yang ngoper bola kemudian dilempar ke tengah, rambutnya gondrong. Mario Kempes nggak ngeliat kalau yang di tengah itu orangnya bogel. Akhirnya kagak nyampe, pakai tangan. Ini kejadiannya ketika Argentina lawan Inggris. Kejadiannya di babak kedua menit ke-70. Ya, jadi nggak ada urusan sama puasa Maradona, dia urusannya sama Mario Kempes. Nah, ini mudah-mudahan kita mengingat bahwa Allah berikan keistimewaan Ramadan dengan memberikan kita junnah perisai. Allah berikan kita ampunan, Allah berikan lipat ganda, dan Allah kabulkan doa-doa kita 24 jam. Sehingga ditutup Al-Baqarah 186, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Akan Allah jawab doa kita, permintaan kita dengan satu syarat. Idza da'an, kalau dia minta. Ya kalau nggak minta ya nggak dapat. Ya, bapak-bapak jalan sama anaknya nanti, anaknya gini-gini doang. Kita bingung, ini mau sepeda apa mau motor? Begituan bapak-bapak jalan sama istrinya. Tiba-tiba istrinya gini-gini di pasar ada toko emas. Istrinya gini-gini, bapaknya senyum-senyum, tar aja habis buka, begitu katanya. Padahal apa? Minta cincin, tapi nggak ngomong. Nah di sini pentingnya kita doa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lipat gandakan dengan apa dari apa yang kita kerjakan untuk menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu al-yauma nakhtim, Allah tutup mulut kita kecuali wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita yang bicara, kaki bersaksi dari apa yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sepertinya memang tidak ada tanya jawab, ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.